wa ilaihi nalja'u wa bihi na'tasimu amma ba'du. Hadirin sholat duhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa menunaikan sholat duhur secara berjamaah, dan tentu ini membuat kita bahagia karena seorang mukmin kebahagiaannya terletak pada ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Jamaah rahmatullah, kita lanjutkan kajian tazkiyatun nufus atau membersihkan hati setiap Selasa pada zuhur. Insyaallah kita berusaha membahas bagaimana hati kita bisa tetap bersih, bisa tetap jernih, murni, agar kita bawa ke hadapan Allah dalam keadaan yang terbaik. Jamaah rahmatullah, manusia itu ada titik futurnya, manusia ada titik malasnya. Orang yang beribadah ada titik malas futurnya. Bahkan ahli maksiat itu pun juga ada titik jenuhnya ya. Orang kalau bermain game terus menerus 2 jam, 3 jam, 4 jam, 1 hari, pasti ada titik jenuhnya. Bahkan seorang da'i sekalipun dia memiliki titik jenuh atau futur. Lalu ketika seseorang memiliki titik jenuh, dia futur, dia akan bertanya-tanya, untuk apa sih saya tujuan hidup ini? Tujuan saya apa sih? Keinginan saya apa? Cita-cita saya apa? Jadi jamaah rahmatullah, manusia kadang-kadang akan berpikir, sebetulnya saya capek-capek kerja seperti ini nih untuk apa? Sebetulnya saya begini untuk apa? Itu pertanyaan yang wajar. Maka jamaah rahmatullah, kalau kita bertanya tujuan kita apa hidup di dunia ini, maka ya manusia punya beberapa tujuan. Ada yang saya hidup ini ingin menjadi orang kaya, saya hidup ini ingin menjadi pejabat, saya hidup ingin menjadi ahli ilmu, ingin menjadi ahli Quran, ingin menjadi apapun sesuai dengan keinginan dia. Tapi sebetulnya di balik kata-kata kaya itu ada maksud yang lain. Kaya tujuannya untuk sesuatu, pejabat tujuannya untuk sesuatu ya, punya ini, punya itu tujuannya untuk sesuatu. Apa itu? Satu kata jamaah rahmatullah adalah kebahagiaan. Yang manusia cari di balik kata-kata kaya itu adalah kebahagiaan. Dia bisa memenuhi segala kebutuhannya. Yang manusia cari menjadi seorang pejabat itu adalah kebahagiaan. Dia terkenal, dipuja-puja, dan dipenuhi semua kebutuhannya. Jadi jamaah rahmatullah, sesungguhnya yang kita cari di dunia ini sebetulnya adalah bahagia. Maka bahagia itu tergantung daripada ilmu yang kita miliki. Orang yang sedikit ilmunya, dia bahagia dengan maksiatnya. Dengan zina dia bisa bahagia, dengan judi dia bahagia, dengan maksiat yang dilakukan dia bahagia. Tapi orang yang memiliki ilmu, memahami agama dengan baik, dia sujud dia bahagia, dia baca Quran dia bahagia, dia bersedekah dia bahagia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun yang dikehendaki Allah bahagia, dia akan difahamkan terhadap agama. Jadi jamaah rahimakumullah, sejauh mana Anda memahami dan melaksanakan agama ini, sejauh itu pula Anda bahagia. Banyak orang kaya tidak bahagia, banyak orang pejabat tidak bahagia. Anaknya ditangkap, dia ditangkap juga. Banyak orang yang terkenal tidak bahagia. Jadi jamaah rahmatullah, letak kebahagiaan kita adalah sejauh mana kita memahami agama kita. Masya Allah, kalau kita faham, maka sholat malam itu nikmat, bahagia. Sedekah nikmat, memberikan nasi 1 bungkus kepada orang dia senyum, nikmat. Jadi jamaah rahmatullah, kebahagiaan itu ada pada kita mendalami agama ini. Tapi apakah menjadi kaya itu salah? Tidak. Menjadi pejabat salah? Tidak. Maka berbicara tentang cita-cita, Rasulullah SAW sudah memberikan rambu-rambu. Apa sabda beliau? Man kanatid dunya himmahu farraqallahu alaihi amarahu
wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Nah, perhatikan, siapapun yang cita-citanya dunia, maka Allah akan mencerai-berai semua urusannya. Urusannya tidak beres, urusan keluarga tidak beres, urusan pekerjaan tidak beres, urusan apapun tidak beres. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah menjadikan kemiskinan ada di depan matanya. Takut miskin. Walaupun hartanya miliaran, dia takut miskin dan merasa dia masih miskin. Makanya yang korupsi itu adalah orang yang kaya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah dunia dia dapatkan kecuali sedikit saja yang ditetapkan Allah untuk dia. Ini kalau orientasi orang itu dunia. Wa man kanatil akhirah, siapapun yang akhirat itu menjadi tujuan utama, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan mengurus urusan yang tercerai-berai, urusan keluarganya yang tadinya tidak beres, anaknya menjadi soleh, istrinya mendekat, solihah, mulai pakai jilbab, mulai mau ngaji, lalu hartanya terkumpul satu persatu, hutangnya terlunasi dan lain sebagainya. Allah akan mengumpulkan semua urusan-urusannya. Wa ja'ala ghanahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan hatinya kaya, cukup, menjadikan hatinya merasa cukup. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan Allah datangkan dunia ke hadapan dirinya, bertekuk lutut di hadapan dirinya. Jadi jamaah rahmatullah, kuncinya di mana kita bisa bahagia? Kuncinya satu, kita cari kebahagiaan akhirat. Insya Allah kebahagiaan dunia kita juga dapat. Caranya bagaimana? Maka caranya adalah setiap apapun cita-cita kita, sisipkan tujuan akhirat di situ. Apapun keinginan kita, sisipkan tujuan akhirat di situ. Anda ingin menjadi kaya, tujuannya apa? Saya ingin menaungi anak-anak yatim. Tujuan akhirat. Saya ingin makan untuk bisa beribadah dengan tenang. Saya ingin menjadi pejabat agar saya bisa menerapkan syariat Islam di tempat ini. Jadi apapun yang kita lakukan, cita-cita dunia kita jamaah, maka sisipkan tujuan akhirat di sana. Insya Allah kalau kita meraih tujuan akhirat, kita pun akan bahagia di dunia. Menghafalkan Quran tujuannya untuk apa? Untuk kita bahagia di akhirat, bukan untuk dapat beasiswa kuliah ataupun dapat sanjungan manusia. Jadi jamaah rahmatullah, kebahagiaan kita itu yang pertama adalah letakkan akhirat nomor satu. Letakkan bahagia di akhirat menjadi nomor satu, yang dunia ini nomor dua. Sisipkan seluruh perbuatan-perbuatan kita dengan niat-niat untuk bahagia di akhirat. Inilah yang menjadi doa kita selalu jamaah rahmatullah. Tidak sadar kita minta ini. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.